Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Maulana SKM dalam video konsultasi kusta. Teman-teman, hari ini saya akan share materi. Ini saya berada di Babelkes, Balai Pelatihan Kesehatan Semarang, Ungaran, sedang pelatihan UBM, upaya berhenti merokok. Dan di sela-sela waktu istirahat saya pengen bikin video kepada kalian karena saya sudah sangat jarang membuat video kusta ya, karena kesibukan saya di klinik dan juga urusan dinas kesehatan. Nah, dan ini saya pengen bikin video karena sebentar lagi juga akan kita mau live ya. Hari Sabtu tanggal 14 besok ini kita mau live yang ketiga, live rutin tanya jawab streaming. Kalian siapkan pertanyaan dan nanti ikuti selama 1 jam, oke? Nah, kali ini saya akan share materi tentang larangan untuk memberikan perlakuan mekanik kepada jaringan yang sedang meradang. Jadi beberapa di antara kalian yang sedang mengalami reaksi lalu konsul kepada saya, ternyata kalian menceritakan saya habis melakukan begini-begini Pak. Jaringan peradangannya saya sentuh-sentuh, saya putar-putar, saya gulir-gulir, saya cubit-cubit dan sebagainya lah. Itu konyol sekali menurut saya, ya. Jadi makanya video ini saya kasih judul larangan memberikan perlakuan mekanik kepada jaringan yang sedang meradang seperti reaksi dan sebagainya. Yang namanya jaringan sedang meradang, sedang inflamasi, apapun itu, tidak hanya reaksi ya. Misalkan Anda sedang ada bisul meradang, ada jerawat meradang, ada luka meradang dan sebagainya. Itu kan ada tanda-tanda peradangannya. Saya sudah bolak-balik menerangkan. Tanda-tanda peradangan ada 5. Yang pertama adalah kemerahan. Yang kedua bengkak, yang ketiga nyeri, yang keempat demam secara sistemik atau meningkatnya suhu di daerah sekitar lokal yang sedang meradang. Dan yang kelima adalah gangguan fungsi. Gangguan fungsi bisa aja fungsi-fungsi macam-macam, fungsi keringatnya, fungsi rambutnya, fungsi pertahanan tubuhnya, fungsi sarafnya, sensorik motorik dan sebagainya. Inilah tanda-tanda peradangan ada 5. Nah, sebuah jaringan meradang, jika Anda memberikan perlakuan mekanik, maka tanda-tanda peradangan ini akan meningkat skalasinya, meningkat kualitasnya, meningkat intensitasnya. Jika Anda memberikan perlakuan mekanik. Perlakuan mekanik itu apa? Perlakuan mekanik itu misalkan ada jerawat di sini sedang meradang, tapi Anda malah pegang-pegang, ditonyol-tonyol, disentuh-sentuh, dimasase, digulir-gulirkan, dicupit-cupit, ya, atau diketuk-ketuk. Ya, intinya perlakuan mekanik adalah perlakuan fisik atau perlakuan pergerakan antar materi seperti itu. Nah, perlakuan mekanik seperti itu justru akan meningkatkan tanda-tanda peradangan dan yang kedua akan menambah panjangnya stadium inflamatori. Nah, itu ingat ya, penting nih. Jadi apapun yang kalian lakukan, perlakuan mekanik apapun pada jaringan yang sedang meradang itu justru akan memperparah kondisinya. Memperparah dalam arti meningkatkan tanda-tanda peradangannya, berarti tanda-tanda peradangannya akan tambah parah, tambah intensitasnya akan tambah naik dan juga stadium inflamasinya akan memanjang. Yang tadinya misalkan stadium peradangan kan umumnya normalnya ya, dalam fisiologi penyembuhan luka itu 3-5 hari. Terus habis itu masuk ke fase proliferasi. Nah, proliferasi ini berarti tanda-tanda peradangannya sudah menurun seperti itu akan sembuh. Tapi gara-gara Anda memberikan perlakuan mekanik seperti itu ya, stadium inflamasinya bisa jadi memanjang. Misalkan ada jerawat nih di sini. Ada jerawat tapi Anda malah pegang-pegang, ditonyol-tonyol. Nah, itu akan apa? Ya, tanda peradangannya akan tambah meningkat. Yang tadinya merah biasa malah tambah bengkak, tambah besar, merahnya juga tambah merah, malah mungkin nanti jadi luka terbuka, meletus jerawatmu. Ya, akhirnya jerawat yang seharusnya turun inflamasinya malah memanjang, bisa berminggu-minggu jerawatmu merahnya, peradangannya malah nggak sembuh-sembuh peradangannya. Bisul juga demikian, disentuh-sentuh malah jadi meletus, membesar, meletus, inflamasinya memanjang seperti itu. Demikian pula reaksi. Lah, reaksi sedang memerah seperti itu Anda pegang-pegang. Bahkan ada yang lebih aneh lagi tuh teman di Facebook, bukannya didiamkan tetapi malah memberikan perlakuan mekanik yang tidak lazim, yaitu digosok-gosokkan ke tembok sampai merah dan sebagainya. Ini konyol sekali. Konyol sekali. Ya tambah merah pasti. Nah, ya, jadi tanda-tanda peradangan ini akan meningkat skalasinya. Yang pertama nih, saya bicara merahnya dulu. Tanda merahnya pasti akan meningkat. Warna merah pada tanda-tanda peradangan itu karena apa? Karena vasodilatasi pembuluh darah. Pembuluh darah itu bisa vasodilatasi, vasokonstriksi. Vasodilatasi berarti melebarnya pembuluh darah. Vasokonstriksi berarti menyempit atau mengecilnya pembuluh darah, ya, diameter pembuluh darah bisa melebar dan menyempit seperti itu. Nah, vasodilatasi itu mengakibatkan warna merah, jadi pembuluh darahnya itu sedang melebar. Nah, kalau sedang peradangan, sedang vasodilatasi, sedang merah, tapi Anda perlakuan mekanik, dipegang-pegang dan sebagainya, apa yang akan terjadi? Nah, ini pegang-pegang seperti ini, semua perlakuan mekanik merupakan bagian kecil dari trauma. Ya kan? Peradangan kan bisa timbul karena traumatik.
Nah, jadi ini merupakan kita pegang-pegang malah menambah trauma. Menambah trauma apa yang akan terjadi? Ya, vasodilatasi pembuluh darah akan banyak. Ya, yang pembuluh darah yang tadinya tidak vasodilatasi, yang tidak melebar malah menjadi melebar. Yang sudah melebar akan tambah melebar, otomatis tambah merah. Logis? Nah, ini warna merahnya. Yang kedua, nyerinya. Ya, nyeri, di sini sedang sakit, di sini sedang meradang, Anda kasih tambahan traumatik, otomatis apa ya? Otomatis akan tambah nyeri. Semua juga paham lah itu ya secara logika. Ada luka di sini, gusi sedang bengkak, sakit gigi, kamu pegang-pegang, apa yang akan terjadi? Wah, tambah kelenjengan kamu kan, malam-malam malah butuh obat anti nyeri, mau nyari di mana, toko sudah pada tutup, minyak cengkeh, apotek juga sudah pada tutup, bingung kan? Nah, itu kan sering terjadi. Gusi sedang bengkak, sedang sakit gigi, kamu malah dipegang-pegang seperti ini, entah pakai tangan, entah misalkan pakai tusuk gigi dan sebagainya, malah tambah parah. Ya jelas orang sedang meradang, malah kamu kasih perlakuan mekanik pegang-pegang akan tambah nyeri. Yang kedua, apa? Misalkan tadi kan merah sudah, nyeri sudah, bengkaknya, bengkak pasti akan tambah bengkak. Kenapa? Nah, karena di situ ada enzim-enzim tertentu. Kalau sedang terjadi trauma, enzim-enzim seperti histamin dan sebagainya itu keluar. Enzim histamin akan merangsang semi permeabilitas itu meningkat. Semi permeabilitas berarti ibarat ini saluran pembuluh darah kapiler, di situ itu ada jaring-jaring lah seperti itu ya, rapat dan renggangnya. Semi permeabilitas itu seperti jaring-jaringnya tambah renggang dan sebagainya. Kalau tambah renggang, otomatis cairan yang ada di intravaskuler atau di dalam pembuluh darah akan keluar ke interstisial atau di daerah antar sel seperti itu. Jadi dengan memberikan perlakuan mekanik seperti itu akan meningkatkan enzim-enzim peradangan yang ada di situ. Enzim peradangan itu akan membuat semi permeabilitas kapiler pembuluh darah itu akan meningkat sehingga cairan yang di intravaskuler akan keluar ke interstisial. Nah itu, jadi kalau ada jerawat dan sebagainya kamu pegang-pegang ya otomatis akan tambah bengkak. Ada bisul kamu pegang-pegang ya iya. Luka sudah mau sembuh kamu pegang-pegang lagi seperti itu. Atau terlalu banyak perlakuan mekanik, sering ganti balutan, buka tutup setiap hari, ya peradangannya bukan menurun, malah tambah bengkak lagi, tambah merah lagi, tambah membesar lagi lukanya. Itu logikanya seperti itu. Nah, bicara cairan tubuh dulu nih, tak selesaikan dulu. Yang namanya manusia itu kan 60% kurang lebih 60-70 itu kan terdiri dari air. Komposisinya 2/3-nya itu ya, dari 60% air itu 2/3-nya itu ada di dalam sel ya, intrasel. Yang 1/3-nya ada di luar sel atau ekstrasel. Ekstrasel di situ dibagi lagi, yang 60% itu ada di interstisial atau daerah antar sel, dan yang 40% ada di intravaskuler atau di dalam pembuluh darah. Komposisi itu akan berubah jika sedang peradangan ya, karena tadi saya jelaskan kalau sedang meradang itu enzim histamin seperti itu tuh akan banyak keluar dari jaringan yang meradang, yang cedera, dan itu akan mengakibatkan semi permeabilitas kapiler akan meningkat sehingga yang intravaskuler akan keluar ke interstisial atau daerah antar sel. Gitu ya. Kamu lagi punya luka dipegang-pegang terus ya, tambah bengkak, konyol sekali. Nah, ini. Terus yang berikutnya adalah demam atau panas. Yang namanya jaringan sedang meradang, itu di situ kan metabolisme sedang tinggi gitu loh. Metabolisme itu maksudnya apa? Ya terjadi peradangan kan otomatis di situ mengerahkan banyak pasukan ke situ, pasukan antibodi untuk menghalau bagaimana sih barangkali di situ ada kuman, di situ sedang melemahnya pertahanan tubuh, barangkali ada menjadi poin entry masuknya kuman, otomatis di situ lagi banyak aktivitas. Nah, lagi banyak kesibukan sel-sel di situ. Maka di situ meningkatnya suhu timbul karena metabolisme di daerah sekitar situ meningkat tinggi. Lah, kondisinya sedang seperti itu malah Anda memberikan perlakuan mekanik ditambah trauma-trauma seperti itu, apa yang akan terjadi di situ? Tambah kesibukan, suhunya tambah menaik. Suhu menaik saking tingginya nanti ke bawah darah dan sebagainya, akhirnya menjadi demam yang sistemik. Ya, jadi tidak hanya panas ini, akhirnya tambah demam secara keseluruhan tubuh Anda, suhunya juga menaik gara-gara Anda memberikan perlakuan mekanik seperti itu. Makanya jangan macam-macam, jangan usil gitu loh. Lagi beradang malah kamu tonyol-tonyol, pegang-pegang, akhirnya kamu menjadi demam seperti itu. Nah ini, terus yang kelima, tanda-tanda peradangan yang kelima adalah gangguan fungsi. Entah itu gangguan fungsi yang sering saya jelaskan, baik sensorik, motorik, maupun gangguan fungsi yang lain. Misalkan di kulit ini kan fungsinya banyak. Ada fungsi misalkan di situ kelenjar sebum, kelenjar minyak, kelenjar keringat, di situ juga ada folikel rambut dan sebagainya, itu semuanya akan terganggu. Fungsinya akan terganggu selama peradangan. Nah, jika Anda memberikan perlakuan mekanik
ya maka otomatis fungsi-fungsi itu akan tambah terganggu. Makanya jangan macam-macam kalau tanda-tanda peradangan sedang terjadi. Nah, ini konyolnya teman-teman UYPMK, kadang memberikan perlakuan mekanik yang tidak wajar. Sudah terjadi peradangan malah kamu kasih diolesi make sesuatu yang malah mengiritasi, ya otomatis peradanganmu akan tambah. Terus misalkan sedang peradangan malah kamu pukul-pukul dan sebagainya. Lah, kamu itu reaksi seperti itu memanjang, pertanyaannya sel sarafmu siap enggak untuk menanggung beban peradangan? Segala kecacatan kusta timbul karena apa? Karena stadium inflamasi yang memanjang, yang seharusnya 3 bulan itu turun dengan pengobatan steroid seperti prednison atau metilprednisolon dengan pengobatan yang adekuat sehingga 3 bulan itu akan terselesaikan stadium inflamasinya. Tapi gara-gara kamu memberikan perlakuan mekanik seperti itu, apa yang akan terjadi? Bisa berbulan-bulan. Pertanyaannya, sel sarafmu kuat atau tidak menanggung peradangan yang memanjang seperti itu? Nah, itulah yang mengakibatkan akhirnya kamu timbul cacat. Jadi hati-hati teman-teman, pesan saya, kalau sedang terjadi peradangan dan kamu memberikan perlakuan mekanik, resiko cacat kamu tanggung. Terima kasih. Assalamualaikum.